Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu konsep harta dalam Islam. Dalam Islam, harta bukan hanya sekedar benda atau uang yang kita miliki. Harta itu sebenarnya adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dan gunakan dengan cara yang benar. Islam mengajarkan kita supaya harta yang kita gunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kebaikan bersama, seperti membantu orang yang membutuhkan dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, Islam juga memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana kita mendapatkan, menyimpan, dan membagikan harta supaya semuanya berjalan adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya dalam Islam ada konsep zakat yang mengeluarkan sebagai hartanya kepada yang berhak menerima sebagai bentuk kepedulian sosial. Jadi bisa disimpulkan bahwa harta bukan sekadar soal punya atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana kita mengolahnya dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik. Baik, kita bersama dengan wawancara yang satu yang sedang mewawancarai masyarakat sekitar. Silahkan Ananda Tiara Cahya untuk wawancara. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Cahya. Saya sekarang sedang berada di depan kampus FEB bersama Bang siapa? Bang Putra. Bang Putra. Oke. Jadi di sini kita mau bertanya nih tentang harta dalam Islam. Menurut Abang tuh apa sih harta dalam Islam itu? Harta dalam Islam itu adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dimanfaatkan secara halal. Oke. Lalu bagaimana sih Islam mengatur tentang kepemilikan harta? Apakah semua orang bebas punya harta gitu? Harta harus diperoleh secara halal dan harta juga harus dibelanjakan dengan baik, tidak boleh boros dan tidak boleh kikir. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja. Dalam Islam itu menurut Abang harta itu ada macam-macam kan? Kira-kira apa aja sih? Kalau menurut Abang ada harta warisan, harta benda, harta negara, atau hasil usaha. Kira-kira cukup segitu aja teman-teman. Terima kasih udah mau bersedia diwawancara Bang. Terima kasih. Terima kasih Ananda Tiara atas wawancaranya. Selanjutnya dengan pewawancara yang kedua yaitu Amira. Kepada Amira dipersilahkan untuk mewawancarai masyarakat sekitar. Baik, kembali lagi bersama saya Amira Laina Mukhtar dengan NIM 124080310300042. Dengan Bapak siapa? Pak Kusnawan. Oh, Pak Kusnawan. Izin tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Boleh. Menurut Bapak, apa sih harta itu dalam Islam? Harta itu sesuatu yang dimiliki seseorang ya. Mendapatnya mah dengan cara bagaimanapun itu namanya harta gitu kan. Mau halal mau haram, yang penting punya pribadi berarti betul. Harta gitu kan. Ya. Kalau dalam Islamnya berarti dengan cara yang halal ya Pak? Nah, dengan cara yang halal. Kalau menurut Bapak juga nih, bagaimana Islam mengatur tentang kepemilikan harta? Apakah semua orang tuh bebas buat punya harta terus ngambil dengan cara bagaimanapun atau enggak? Enggak juga sih kan. Islam tuh mempunyai aturan. Gitu. Nah, ya kita punya aturan agama, ya itulah yang kita jadi pakai, tugas gitu. Kita tuh mengikuti aturan tersebut. Betul. Karena cari harta bukan untuk di dunia doang kan. Ya, betul. Harus dibawa buat akhirat gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir nih, kalau dalam Islam itu harta itu menurut Bapak dibaginya ada berapa macam kira-kira? Pembagian harta gitu maksudnya. Yaitu antara yang halal dan yang haram aja paling. Taunya gitu. Harta yang warisan atau gimana gitu ya? Oh gitu ya. Warisan termasuk juga yang halal kan? Iya, betul. Tapi secara pembagiannya secara yang benar menurut aturan Islam gitu kan. Oke, baik Pak, segitu aja. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Amira atas wawancaranya. Selanjutnya ke pewawancara 3, dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Fauzi Saputra. Saya dengan bersama Ibu siapa? Ibu Septiana. Baik Bu, di sini saya sedikit wawancara tentang harta konsep dalam Islam ya Bu. Menurut Ibu harta dalam ekonomi Islam tuh kayak gimana sih Bu? Ya seperti kayak bersedekah, zakat, dan menghindari dari uang-uang yang
riba seperti pinjaman itu gitu. Oh, jadi kayak menghindari dari haram gitu Iya. ya Bu ya. Terus pertanyaan kedua tuh bagaimana nih Ibu tahu nih Islam tuh harus mengatur harta nggak sih dalam Islam itu menurut Ibu? Bisa jadi secara adil gitu kali ya. Iya. Jadi harus sama apa? Walaupun ekonomi biasa sama Iya, ekonomi Islam gitu ya. Islam. Ibu kan misal berjualan juga nih Bu, Iya. ya kan? Pastinya juga kan kita tahu bahwa ekonomi Islam juga sedikit ada Ibu terapkan nggak dalam berdagang gitu? Kalau dalam berdagang itu kita harus punya jiwa yang agak sedikit sosial juga iya. Kalau kita bisa bersedekah sedikit demi sedikit gitu. Pertanyaan terakhir ya Bu, kalau menurut Ibu harta itu ada beberapa macam? Kira-kira apa saja? Halal dan haram ya Bu, gitu ya? Iya, ada dua macam ya, ada yang halal, ada yang haram gitu. Kemungkinan kalau ada yang halal ya harus kita jalanin secara ikhlas. Kalau yang haram kalau bisa kita hindari. Iya, oke. Sekian wawancara dengan Ibu Septiani ya. Septiana. Septiana. Iya. Terima kasih banyak ya Bu atas Iya, kesempatannya. Kesimpulan kita bisa ambil adalah bahwa dalam Islam harta merupakan amanah dan karunia dari Allah yang berfungsi sebagai sarana ibadah dan ujian bagi manusia. Kepemilikan harta juga dibolehkan bagi setiap individu selama diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang baik. Harta juga bukan hanya untuk dinikmati pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial seperti kewajiban membayar zakat dan membantu sesama. Islam mengatur kepemilikan harta dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Harta tidak boleh diperoleh melalui cara haram seperti riba, korupsi, dan penipuan. Nah, kepemilikan pribadi diakui, namun itu tidak mutlak karena ada hak orang lain di dalamnya. Selain itu, Islam juga membagi kepemilikan harta menjadi 3, milik pribadi, milik umum seperti air dan jalan, dan milik negara yang dikelola untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, Islam membagi pembagian harta karena Islam ingin menciptakan lingkungan yang adil, makmur, serta sejahtera di mana mencegah adanya ketimpangan sosial. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwasannya harta yang kita cari di dunia ini bukan semata-mata untuk duniawi, tetapi untuk kehidupan kita di selanjutnya, itu alam akhirat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.